Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu semua, dijauhkan dari COVID-19. Berikut ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu bagaimana caranya menghitung SPD tahunan wajib pajak badan. Ya. Yang bab lalu kita sudah menghitung pajak tentang pajak pribadi, ya sekarang kita pajak badan. Ada 3 hal di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah laporan keuangan wajib pajak badan. Ini harus kita perhatikan laporan keuangannya. Yang kedua rekonsiliasinya, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskalnya hampir mirip dengan rekonsiliasi bank ya, di kelas 2 udah dipelajarin. Berikutnya SPT tahunan, bagaimana cara mengisi ke SPT. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang wajib pajak badan ini. Tarifnya ini sudah berubah beberapa kali. Ya, sebelum itu kita lihat sejarahnya. Sejarah sebelum tahun 2019, ya sebelum 2019 itu tarif pajak badan itu sudah berubah 4 kali. Sudah 4 kali perubahannya, tarif-tarifnya itu. Nah, kalau misalnya ini kita akan dalami semua, dihitung dengan pajak yang tahun ini itu akan ribet. Sebaiknya sebagai bekal nanti, karena ini bagus. Bagusnya apa? Kalau kalian memahami pajak badan ini, kalian bisa menjadi konsultan pajak junior. Dalam artian, kalian bisa mendatangi perusahaan-perusahaan kecil dan menawarkan diri bahwa contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah counter HP, kayak ada perusahaan apa, mereka kan punya usaha. Badan usaha itu UD, CV, dan PT. Kalian bisa menawarkan jasanya. Misalnya kalau UD, misalnya kalian datang, kalian paham nih, gimana caranya melaporkan SPD tahunan badan. Laporkan, tanya ke mereka, Pak, saya mengerti tentang perpajaan. Nah, boleh nggak saya jadi konsultan saya yang melaporkan? Saya akan menjadi staff freelance tentang perpajaan saja. Boleh. Orang masih mau tuh. Ya, membuatkan NPWP segala macam ini perlu. Ini banyak lahan bisnis di bidang ini. Kalau kalian mau mendalami perpajaan ini. Ini peluang bisnis sebetulnya. Tidak banyak yang bersimpung di bidang ini. Yang penting adalah pemahamannya. Ya, itu sangat penting sekali. Maka dari itu, prinsipnya yang sekarang adalah saya akan ajarkan prinsip yang terakhir nanti. Tapi tidak juga membuang yang di awal. Contohnya, kita akan buka sekarang di buku ya. Laporan wajib pajak. Ya, pengertian wajib pajak ini sudah dijelaskan di sini ya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Jadi perusahaan pribadi atau badan seperti UD, CV, PT, dan yang seterusnya. Koperasi, ya, foundation yang lain sama. Nah, berikutnya meliputi membayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi ini berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku saat ini. Pada dari itu Indonesia sudah di tahun 2019, 2018 ya, 2018 mengadakan perubahan, terus 2020 itu mengalami perubahan juga karena pandemi ya. Nah, sekarang tahun 2021 ada perubahan lagi. Tahun 2002 nanti akan berubah, sudah dicanangkan oleh sekarang. Nah, itu ada perubahan-perubahan di situ. Maka dari itu saya ingin mengajak anak-anak semua menonton sebuah video, walaupun video ini adalah apa istilahnya, nanti saya akan skip ya, beberapa saya akan menjelaskan karena ya ini tunggu sebentar. Baik. Tunggu sebentar, saya akan share dulu ini ya. Sharing screen. Anak-anak mohon ininya ya, apa kalau misalnya suaranya kedengaran diinfokan ke saya, kalau tidak nanti saya akan jelaskan dan saya skip ini videonya. Ini bagus nih, Pak nasikudinisme.com ya, dia pas menjelaskan. Maka saya ambil videonya. Selamat datang di
materi PPh Badan. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung PPh Badan mulai tahun pajak 2020. Baik, kita akan mulai. Kamera sementara saya akan kecilkan, ya. Saya kecilkan dulu kameranya biar tidak mengganggu nanti. Baik, ini suaranya kedengaran ya, Nana? Sebenarnya, Kedengaran, Pak. Kita ketahui bahwa cara untuk menghitung PPh Badan adalah dengan mengalihkan antara penghasilan kena pajak atau biasa kita sebut sebagai PKP dengan tarif pajak. Seperti itu tarifnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Untuk menghitung pajak itu hanya dua ini yang harus kita ketahui. Penghasilannya berapa yang dikenakan pajak, tarifnya berapa. Hanya itu aja. Ini kunci dari perhitungan pajak itu. Tidak ada yang lainnya. Nanti akan kita cari. Nah, ini justru akan jadi masalah. Kita harus cari berapa penghasilan kena pajaknya, berapakah tarif yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, itu yang menjadi masalah. Ini yang akan kita pelajari ini. Tapi intinya adalah mencari penghasilan kena pajak dan mengetahui tarif yang diberlakukan oleh pemerintah, gitu ya. Itu saja sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui. Nah, sebagaimana kita ketahui tarif pajak ini sudah mengalami perubahan beberapa kali nih dari tahun 83 sampai dengan terakhir ada juga perubahan di tahun 2020. Akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Baik. Saya akan mulai dari sejarah tarif PPh Badan, ya, karena dengan tahu sejarah kita jadi paham, oh ternyata seperti itu perjalanan tarif PPh Badan di Indonesia. Nah, kalau menurut undang-undangnya, undang-undang PPh sudah 4 kali mengalami perubahan, ya. Pertama kali dimulai pada tahun 83 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan. Kemudian undang-undang tersebut direvisi. Nah, jadi ini udah 4 kali ya dari tahun 83 ya sampai 2008 itu udah 4 kali. Pada tahun 94 melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 94, kemudian direvisi lagi pada tahun 2000, ya, dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir undang-undang yang sama direvisi dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, undang-undang yang masa berlakunya paling lama itu sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 ya, karena dari tahun 83 ke 94 itu 11 tahun, sementara dari 94 ke tahun 2000 6 tahun, dan dari tahun 2000 ke tahun 2008 itu 8 tahun. Jadi undang-undang PPh yang anak-anak nanti kalau anak misalnya punya ada buku kertas ya, dicatat ya, karena ini nggak ada di buku ini. Dicatat aja, dicatat nanti di ininya, di kertas ya, tarif-tarifnya, terus cara perhitungannya yang begitu ya. Masa berlakunya gitu ya, paling lama itu sebenarnya nomor 7 tahun 83. Baik, mengenai tarif PPh Badan, karena undang-undangnya sudah 4 kali mengalami perubahan, maka tarif PPh Badan juga telah di mana ketika dasar pengenaan pajaknya naik, maka tarifnya akan ikut naik juga. Nah, itu konsep tarif progresif. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 83, PPh Badan dikenai dengan tarif 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 10 juta. Nah, ini yang tadi dijelaskan ini adalah Undang-Undang Pajak ini mengenai tentang pajak progresif ya. Jadi progresif, jadi ada skalanya misalnya 0 sampai 10 juta tarifnya 5%. Terus yang 10 sampai 50 juta tarifnya 25%. Ini progresif, berprogres ya, sama seperti kita sekarang misalnya kalau kalian mempunyai motor, punya motor satu pajaknya beda ya, berapa persen pajaknya. Terus motor yang kedua pajaknya udah beda lagi, yang ketiga beda lagi. Nah, itu namanya progres, berprogres yang berubah ya. Nah, kita lanjut. Kemudian 25% untuk penghasilan kena pajak 10 juta sampai dengan 50 juta dan 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta. Itu dulu pertama kali undang-undang PPh berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Nah, kemudian pada tahun 94 ini sedikit diubah. Perubahannya yang ada dua hal. Yang pertama di tarifnya dari 5, 25 dan 35 menjadi 10, 15 dan 30. Kemudian lapisan penghasilan kena pajaknya juga sedikit naik nih.
Sebelumnya 10 juta, di tahun 94 diubah menjadi 25 juta. Nah, ini Itu ya Undang-Undang Nomor 10 tahun 94. tarifnya Kemudian di ya Undang-Undang berubah. Nomor 17 tahun 2000 juga mengalami perubahan. Tarifnya sih tetap ya, 10, 15, dan 30, tetapi lapisan penghasilan kena pajaknya mengalami perubahan menjadi 50 juta hingga 100 juta. Nah, sementara pada perubahan terakhir di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 itu khusus untuk PPh Badan itu berubah konsep dari yang tadinya tarif progresif menjadi tarif tunggal, ya, yang mana tarif tunggal ini sebesar 28% yang berlaku tahun 2009, dan setelahnya mulai tahun pajak 2010 tarif yang berlaku adalah 25%, dan tarif ini berlaku sampai dengan tahun 2019. Khusus untuk tahun 2020 belum lama ini keluar peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana menurut Perpu tersebut tarif PPh Badan mengalami penurunan, ya. Jadi tarifnya turun lagi dari 25% menjadi yang pertama sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun pajak 2000 mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana diatur di Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa tarif PPh Badan untuk yang berlaku tahun 2020 adalah 22%, sementara mulai tahun 2022 tarifnya menjadi 20%. Nah, selain tarif-tarif tersebut, ada juga pengaturan tarif lainnya. Yang pertama, ada pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif yang seharusnya. Kalau kita lihat, untuk tahun 2020 dan 2021, ada pengurangan tarif sebesar 3%. Jadi 22% dikurangi 3% menjadi 19%, atau 20% dikurangi 3% menjadi 17% mulai tahun pajak 2022. Bagi siapa? Bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu. Ini sebenarnya di undang-undang lama juga sudah berlaku, cuma dulu pengurangannya 5%. Jadi kalau dulu untuk WP listing di bursa dengan sahamnya 40% diperdagangkan di Bursa Efek itu pengurangannya 5%, jadi 25% dikurangi 5%. Tarifnya menjadi 15%, 20%, sorry. Sementara itu untuk ketentuan yang baru ini pengurangannya hanya 3%, ya, karena tarifnya sendiri sudah mengalami penurunan. Kemudian ada tarif yang lainnya juga, itu sebagaimana diatur di pasal 31E Undang-Undang PPh. Pasal 31E Undang-Undang PPh ini sebenarnya salah satu fasilitas perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Jadi kalau ada WP badan berbentuk apapun, PT, CV, firma, gitu ya, dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, itu mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi kalau tarifnya tadinya 25%, dengan tarif ini menjadi 12,5%. Demikian juga kalau dengan undang-undang yang baru, kalau tarifnya 22%, maka dengan ketentuan ini menjadi 11%. Ya. Maka dengan fasilitas ini sebenarnya tarif PPh Badan itu makin sedikit gitu atau makin mengecil. Tetapi bagaimana mekanismenya nanti kita akan bahas di contoh-contoh kasus. Nah, dari hal-hal ketentuan tarif di atas, maka saya membuat skema pengenaan PPh Badan di Indonesia berdasarkan pengenaan pajak. Ya. Karena yang kita bicarakan di atas itu berlaku bagi wajib pajak yang tidak dikenai PPh final atau bersifat final. Karena kalau sudah dikenai PPh final, ya sebenarnya tarif di atas tidak berlaku, karena seperti sudah kita pahami bahwa salah satu
ciri atau konsekuensi dari pengenaan PPh final adalah pajaknya dihitung dari penghasilan bruto, bukan lagi penghasilan neto. Sementara kalau kita berbicara PPh pasal 17, itu pengenaannya dari penghasilan neto. Nah, ketika suatu BP badan dikenai PPh final atau bersifat final, maka ya pengenaan pajaknya sesuai dengan ketentuan tersebut, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bicarakan dalam materi ini adalah ketika wajib pajak badan tidak dikenai PPh final atau bersifat final, yang harus kita lihat adalah peredaran brutonya atau omsetnya. Jadi kita akan lihat apakah omsetnya di atas atau di bawah 50 miliar. Nah ini harusnya yang di bawah ini adalah omset di atas ya atau lebih dari 50 miliar. Nah, untuk omsetnya di atas 50 miliar, baik dulu. Jadi untuk omset di atas 50 miliar, maka berlaku tarif sebagaimana kita bahas tadi. Jadi untuk omset di atas 50 miliar, cara pengenaan PPh badannya adalah penghasilan kena pajak dikali tarif, atau dalam hal ini dikali 22% untuk tahun 2020 dan 2021, dan dikalikan 20% untuk mulai tahun pajak 2022. Nah, ini ketentuan yang pertama. Sementara itu, untuk omset sampai dengan 50 miliar, itu nanti ada pencabangan lagi. Yang pertama, kita akan lihat omset apabila wajib pajak omsetnya sampai dengan 4,8 miliar, maka cara pengenaannya adalah langsung dengan menggunakan tarif pasal 31K. Jadi penghasilan kena pajak dikali 50% dikali tarif, gitu ya. Sementara ketika peredaran brutonya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, gitu ya, maka itu pengenaannya 2 kali. Karena sebagian mendapatkan fasilitas 50%, sebagian lagi tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, nantinya lebih jelas di contoh-contoh yang akan saya bawakan. Nah, sementara ini untuk tahun 2020 dan 2021, sementara untuk tahun 2022 seperti ini. Baik, kita akan langsung melihat contoh kasusnya. Yang pertama, untuk wajib pajak yang dikenai PPh final atau bersifat final. Apa sih yang dimaksud dengan PPh final atau bersifat final? PPh final itu artinya pajak yang dikenai secara langsung dari brutonya tanpa memperhatikan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk memperoleh penghasilan tersebut, ya. Untuk PPh final sendiri contohnya ada PPh final atas jasa konstruksi, PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan. Jadi ketika wajib pajak badan bergerak di bidang-bidang tersebut, maka pengenaan pajaknya bersifat final. PPh-nya dikenai PPh final. Sementara untuk PPh bersifat final adalah PPh yang sebenarnya tidak final, tetapi dikenakan seolah-olah bersifat final. Ya. Contohnya pada pengenaan PP 46 tahun 2013 atau telah diubah terakhir dengan PP 23 tahun 2018 ya, di mana pajaknya dikenakan 0,5% dari peredaran bruto. Nah, ini contohnya. Yang pertama, PT Wijaya Berkarya merupakan pelaksana konstruksi dengan spesialisasi gudang di pelabuhan atau bandara. Jadi PT Wijaya Berkarya ini merupakan pelaksana konstruksi yang punya spesialisasi membangun gudang di area pelabuhan atau bandara. Pada tahun 2020, memiliki omset 56 miliar yang semuanya berasal dari jasa konstruksi. Jadi tidak ada penghasilan lain. Dan telah dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam hal demikian maka pengenaan PPh badan atas Wijaya Berkarya ini murni atau semata-mata hanya berasal dari pengenaan PPh final tersebut. Yang kita bahas di atas tidak berlaku, ya, karena semua penghasilan telah dikenai PPh final. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, PT ABC merupakan distributor kain yang memiliki toko di Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peredaran usaha tahun 2019 sebesar 3 miliar dan pada tahun 2020 menghitung PPh-nya bersifat final
sesuai ketentuan PP 23 2012 dengan tarif 1,5% dari omset ya. Jadi karena tahun 2019 omsetnya kurang dari 4,8 miliar, pada tahun 2020 PT ABC menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif bersifat final sesuai dengan PP 23 sebesar 0,5%. Nah, dalam hal demikian, maka atas PT ABC ini sebenarnya tidak perlu menghitung pajak sesuai ketentuan di atas ya, karena sudah menggunakan ketentuan final. Nah, baik. Di sini saya perlu jelaskan di sini kan ada perhitungan pajak final ya. Pajak final ini sudah pernah kita bahas. Coba kalian lihat, anak-anak lihat di halaman 19. Nah, di situ kenapa ini PT Wijayanya penghasilannya, omsetnya atau peredaran bruto itu 56 miliar. Tidak menggunakan perhitungan seperti yang menggunakan rekonsiliasi fiskal dan menghitung laba rugi ya, melihat dari laporan keuangan ya. Kenapa? Karena di dalam perusahaan konstruksi, yaitu pelaksanaan produksi itu akan dihitung PWH final, yaitu ada tarifnya sudah ditentukan ya dari pemerintah. Nah, berikut yang di bawah, yang kedua, PT ABC ini dikenakan juga pajak yang menggunakan tarif 0,5%, seolah-olah pajak final ya, padahal karena penghasilannya adalah di bawah 4,8 miliar, maka tarif yang diberlakukan oleh pemerintah itu adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Nah, contohnya kita lihat sini ya, itu final di perusahaan konstruksi udah ya di halaman 19, baca lagi. Terus kita lihat ini di halaman 75. Nah, di sini ada di halaman 75 ini ada tarif menghitung pajak penghasilan. Ini ada tarif. Ini tarif tahun 2008 ini. Ini udah ada perubahan di tahun 2018 sudah berubah. Nah, coba kalian lihat itu di menghitung pajak di nomor di A tarif pajak. Nah, A1 itu ada pasal 31E dibagi menjadi dua cara. Ya, ini dua cara. Ada tambahan satu lagi di sini karena tahun 2020 2019 itu sudah direvisi. Jadi penghasilan yang di bawah kurang dari 4,8 miliar itu tarifnya 0,5%. Di buku nggak ada itu. Nanti ditulis aja ya. Jadi yang di bawah, paling bawah sih tarif tahun 2000 mulai tahun 2019 tarif pajaknya untuk perusahaan pengusaha atau perusahaan badan untuk perusahaan, maka 4,8 miliar apabila omsetnya atau peredaran bruto 4,8 miliar kurang dari 4,8 miliar, maka tarifnya adalah 0,5%. Langsung, jadi tidak menghitung melalui perhitungan laporan keuangan ya. Nah, ini yang sangat perlu yang kalian perhatikan di sini. Terus yang kedua, yang satu ya, di satu itu E1, jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, maka perhitungannya sebagai berikut. Nah, ini sama perhitungannya, ada fasilitas potongan 50% dikali bukan 25%. Ini tahun 2019 masih 25%, 2020 atau 2021 sekarang itu seperti yang dijelaskan tadi di slide ini, itu sudah berubah jadi 22%. Ya, ada pengurangannya lah di situ. Ada 50%, nanti dikalikan tarif, nanti dijelaskan setelah contoh ini ya. Terus berikutnya, apabila peredaran brutonya lebih dari 50 miliar, lain lagi perhitungannya itu. Nanti langsung akan dijelaskan di sini tarifnya itu. Ya, itu dulu dipahami ya, yang soal ini. Kalian lihat itu ada tambahan nanti di buku di halaman 75 ya, itu ada tambahan tarif tahun 2019. Oke, nah, baik, itu dulu sampai di situ. Ada pertanyaan sebelum kita melangkah ke yang selanjutnya? Nah, itu saya jelaskan lebih dikit ya. Contoh kasus yang kedua, wajib pajak dikenai PPh dengan tarif artinya bukan PPh final, dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 ya. Jadi ini akan kita bahas. Jadi yang kita bahas. Contoh berikutnya adalah yang kalau dibagikan yang ya, kita akan bahas yang ini. Contoh kasusnya, PT JKN merupakan manufaktur cat tembok yang memiliki pabrik di Cikarang.
Pada tahun 2019 omsetnya mencapai 5 miliar rupiah. Ya, artinya pada tahun 2020 tidak menggunakan tarif PP 23 ya, karena sudah di atas 4,8 miliar. Pada tahun 2020 memiliki peredaran usaha 4 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar rupiah. Karena peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar rupiah, maka atas wajib pajak ini langsung menggunakan tarif fasilitas sesuai pasal 31 ya, maka PPh turunannya adalah 1% dikali 50% dikali 11%. Harusnya dikali 22% ya. Maksudnya adalah dikali 22% atau sebesar 11%. Sehingga PPh turunannya adalah sebesar 110 juta rupiah. Ya. Karena penghasilan kena pajaknya adalah 1 miliar, fasilitasnya 50%, tarifnya 22%, sehingga PPh turunannya adalah 110 juta rupiah. Contoh yang ketiga, ada wajib pajak badan dikenai tarif dengan tarif umum, peredaran brutonya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, ini sedikit rumit. Nah, contohnya seperti ini. PT MNO merupakan manufaktur pupuk yang memiliki pabrik di Karawang. Pada tahun 2019, omsetnya mencapai 32 miliar rupiah. Pada tahun 2020, memiliki peredaran usaha 30 miliar, jadi turun ya, jadi karena COVID-19. Dengan penghasilan kena pajak sebesar 12 miliar. Ya. Jadi peredaran brutonya 30 miliar, 30 miliar ini kan di atas 4,8 miliar, tapi kurang dari 50 miliar gitu ya. Dengan penghasilan kena pajak 12 miliar. Maka cara menghitung utangnya adalah kita akan bagi dua dulu nih PKP-nya. Dari PKP sebesar 12 miliar ini, sebagian akan kita cari yang mendapat fasilitas 50% dan sisanya adalah PKP yang tidak mendapatkan fasilitas. PKP yang mendapatkan fasilitas dihitung dengan cara memproporsikan 4,8 miliar rupiah dengan total omset. Ya, jadi 4,8 miliar dibagi total omset 30 miliar dikalikan dengan 12 miliar. 12 miliar ini adalah penghasilan kena pajaknya. Maka PKP yang mendapatkan fasilitas adalah 4,8 dibagi 30 dikali 12 miliar sama dengan 1 miliar 920 juta rupiah. Sementara PKP yang tidak mendapatkan fasilitas adalah sisanya 12 miliar dikurangi 1920 itu 10 miliar 80 juta. Maka PPh terutangnya dihitung dengan cara, jadi PPh terutangnya kita hitung dua kali nih. Pertama kita kalikan tarif 11% atau yang mendapatkan fasilitas 50% dan selisihnya atau sisanya tarifnya tetap menggunakan tarif 22%. Maka PPh terutangnya adalah 1920 dikali 50% dikali 22%, ya ini yang mendapatkan fasilitas, ditambah dengan 10 miliar 80 juta dikalikan 22%. Ya, ini tarifnya tetap tarif sama. Sehingga besarnya PPh terutang sebesar 2 miliar 428 juta 800 ribu rupiah. Ya, jadi ada dua tahap. Yang pertama kita cari dulu penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, dan selisihnya adalah penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah itu ya, itu salah satu contohnya. Baik, saya ada waktu 5 menit, saya sambil mengabsen, saya kasih kalian untuk membahas menyimpan sebuah pertanyaan, nanti di sesi berikutnya kita akan lanjutkan. Baik, saya akan absen mulai dari kelas AK Oke, anak-anak, kalau misalnya anak-anak ada yang ingin bertanya tentang yang tadi, boleh ditanyakan ya. Misalnya ada yang belum jelas, misalnya ini seperti apa ya, nak? Nah, tadi kan kita sudah membahas ya,
Tadi kita sudah membahas tentang soal, kali 22%. nah ini deh, ya. Ini mendapatkan fasilitas. Dapatkan fasilitas adalah sisanya dengan 12 miliar Saya ulang lagi. fasilitas. PKP yang mendapatkan fasilitas Di awal kita sudah menghitung perusahaan yang omsetnya atau peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar. Nah, sekarang yang kedua ya, ini yang kedua nih. Peredaran bruto mulai dari 4,8 miliar sampai 50 juta. Nah, kebetulan ini omsetnya adalah 32 miliar, berarti dia kena tarif yang kedua. Ya, tarif yang kedua. Cara menghitungnya seperti ini yang seperti dijelaskan tadi. Nah, ini bagus sekali nih di sini dia jelaskan detail ya. Brutonya 30 miliar. Nah, 30 miliar ini kan di atas 4,8 miliar tapi kurang dari 50 miliar gitu ya. Dengan penghasilan kena pajak 12 miliar. Maka cara menghitung PPAT utangnya adalah kita akan bagi dua dulu nih PKP-nya. Dari PKP sebesar 12 miliar ini, sebagian akan kita cari yang mendapat fasilitas 50% dan sisanya adalah PKP yang tidak mendapatkan fasilitas. PKP yang mendapatkan fasilitas dihitung dengan cara memproporsikan 4,8 miliar rupiah dengan total omset. Ya, jadi 4,8 miliar dibagi total. Jadi kalau di sini dijelaskan tadi 30 miliar omset dibilang ya. Karena itu bukan omset, peredaran bruto ya. Nah, pemahamannya di sini adalah peredaran bruto itu adalah laba kotor. Bukan laba kotor, penjualan kotor seharusnya. Tapi yang di sini dihitung omsetnya 32 miliar, sedangkan peredaran usahanya 30 miliar. Artinya omsetnya, penjualannya 32 miliar, itu ada potongan penjualan, retur penjualan, dan semuanya. Sehingga menghasilkan penjualan bersih ya, yang itu yang dikenakan pajak berdasarkan perhitungan yaitu 30 miliar ini. Itu yang disebut dengan peredaran bruto ya. Nah itu jangan sampai salah, ada omset, ada peredaran bruto. Peredaran bruto itu adalah pendapatan penjualan bersih, pendapatan bersih ya. Baik dari sini. Di sini ada omsetnya 32 miliar, di sini ada peredaran usaha atau peredaran brutonya ada 30 miliar. Jadi yang dipakai akan dihitung adalah dasar perhitungan adalah ini 30 miliar. Nah, cara perhitungannya tentu fasilitas yang 4,8 miliar itu dikurangin dulu. Biar nggak terlalu banyak, nggak langsung yang 30 miliar dikalikan tarif ya. Tapi dikurangi dulu karena dari pemerintahan ada perhitungan peredaran bruto yang 0,4,8 miliar itu ada perbedaan tarif ya. Ini dikurangi dulu nih. Tapi tidak seperti yang di tarif pajak pribadi ya, 4,8 miliar dikalikan tarifnya 15%, gitu ya, itu nggak seperti itu. Ini beda ini. Tapi harus dikurangi dulu fasilitas itu. Maka terus lihat omset 30 miliar dikalikan dengan 12 miliar. 12 miliar ini adalah penghasilan kena pajaknya. Maka PKP yang mendapatkan fasilitas adalah 4,8 dibagi 30 dikali 12 miliar sama dengan 1 miliar 920. Ini yang saya jelaskan lagi sekali lagi, ini ada penghasilan kena pajak PKP 12 miliar ya. Nah, di sini beda, ada 3 angka di sini yang mana harus dihitung. Nah, ini sering membuat bingung nih. Omsetnya 32 miliar, peredaran brutonya 30 miliar, PKP-nya atau laba bersihnya ini ya. Tentu laba bersih ini, laba bersih sebelum pajak 12 miliar. Yang mana yang harus dihitung? Nah, ini kan harus cari rumusnya ya. Nah, ini fasilitas ini yang tadi 4,8 miliar dibagi 30 miliar ini dikali 12 miliar. 12 miliar ini adalah penghasilan kena pajak atau laba bersih. Ya, penghasilannya yang terakhir ini udah dikurangi biaya-biaya, dikurangi harga pokok sehingga menghasilkan laba sebesar 12 miliar. Inilah yang dikenakan pajak. Beda dengan penghasilan yang di bawah 4,8 miliar langsung dikalikan peredaran bruto ya. Karena ini di atas 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar, maka digunakan rumus seperti ini. Fasilitasnya, cara menghitung fasilitasnya 4,8 miliar dibagi 30 miliar ini ya, peredaran bruto ini dikali 12 miliar ini menghasilkan 1 miliar 920 juta ya. Nah, sekarang yang tidak mendapatkan fasilitas berapa? Nanti dihitung lagi. 10 juta rupiah. Sementara PKP yang tidak mendapatkan fasilitas adalah sisanya.
12 miliar dikurangi 1.920. Tadi sudah kita hitung ini hanya segini aja yang didapat fasilitas dari penghasilannya. 1 miliar 9. Jadi dikurangi. Ya, PKP-nya itu 12 miliar dikurangi, yang ini dikurangi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Sama dengan 10 miliar. Inilah yang dikenakan dasar tarif untuk penghitungan pajaknya. Baik, lanjut. Miliar 80 juta. Maka PPh terutangnya dihitung dengan cara, jadi PPh terutangnya kita hitung 2 kali nih. Pertama kita kalikan tarif 11% atau yang mendapatkan fasilitas 50%, dan selisihnya atau sisanya tarifnya tetap menggunakan tarif 22%. Maka PPh. Nah ini tadi 11% ya. Kalau misalnya kalian menggunakan, kenapa dikatakan 11%? Karena 22%, setengah dari 22% adalah 11%. Karena 50% kan setengah ya. Maka dari itu misalnya kalau kalian menggunakan tarif 11%, ini langsung dikalikan 1.920 miliar dikali 11%. Nah, tadi yang salah ketik tadi itu. Dari mana dia dapat 11%? Biar ada jadi tanda tanya itu nanti. Nah ini tarifnya 50% dikali 22% ini sama dengan 11%. Itu ya. Pertanyaannya adalah 1.920 dikali 50% dikali 22%. Ya, ini yang mendapatkan fasilitas. Ditambah dengan 10 miliar 80 juta dikalikan 22%. Ya, ini tarifnya tetap tarif sama. Sehingga besarnya PPh terutang sebesar 2 miliar 428 juta 800.000 rupiah. Nah ini yang perlu dicatat ya, rumus yang inilah perlu dicatat. Mendapatkan fasilitas itu sudah dijabarkan dalam undang-undang perpajakan itu. Jadi fasilitasnya itu tarifnya 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali labanya. Itu laba itu adalah PKP ya. Anggap PKP ya. Jadi sama dengan 1 miliar ini yang dapat fasilitas. Fasilitasnya berapa? Dapat potong 50% dari tarif pajak 22% itu. Nah, sedangkan yang di bawah yang tidak dapat fasilitas itu langsung dikalikan 22%. Jadi tidak perlu dikalikan 50% lagi. Nah, hasil dari perkalian itu ditambahkan, maka hasilnya menjadi ini 2 miliar ini ya, 2 miliar 428.800. Inilah pajak terhutang. Ya, jadi ada 2 tahap. Yang pertama kita cari dulu penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, dan selisihnya adalah penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah itu ya. Dan terakhir, ketika ada wajib pajak badan dikenakan PPh dengan tarif umum dan peredaran brutonya di atas 50 miliar. Cukup. Ini perhatikan nih, ini di atas 50 miliar ya. Karena ada 68 miliar. Nah, kita lihat ya sekarang perhitungannya. Penghasilannya peredaran brutonya ya peredaran brutonya, omset bersihnya 68 miliar. Nah, di tarif itu berarti dia melebihi ini, lebih 50 miliar karena tarif yang ketiga. Ya. Nah, penghasilan kena pajaknya berapa? Setelah dihitung dari tarif ini dia punya laba misalnya 24 miliar. Nah, ini kita lihat karena ketika peredaran brutonya sudah di atas 50 miliar ya, kita akan langsung kenakan tarifnya ya. Contohnya, PT PKR merupakan manufaktur tekstil yang memiliki pabrik di Karawang. Pada tahun 2020 memiliki peredaran usaha 68 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 24 miliar. Maka PPh terutangnya adalah langsung PKP 24 miliar kita kalikan 22% sama dengan sebesar 5 miliar 280 juta rupiah. Nah itu tadi kawan-kawan pembahasan mengenai tarif khusus. Nah ini lebih gampang ya, kalau penghasilannya di atas 50 miliar, langsung aja dikalikan PKP-nya. PKP itu laba ya, laba bersihnya berapa. Langsung dikalikan tarifnya itu 22% untuk tahun ini. Ya. Nah ini nanti ada pengurangan itu juga. Kebijakannya ada juga itu nanti dilihat itu khusus untuk tahun 2020 karena pandemi ini. Saya tidak menghitung itu, ini juga tidak menghitung seperti itu, tapi ini menghitung secara global ya, perhitungan pajak secara global. Nah maka dari itu nanti kalau misalnya kalian disuruh ngecek atau menghitung pajak tahun yang berbeda, misalnya bukan tahun 2020, tahun 2019 gitu misalnya, atau tahun 2006 atau 2008, tentu ini akan berbeda tarifnya. Ya.
Tentu nanti di buku atau di soal-soal ini harus dijelaskan tahun berapa. Ini makanya ada sangat penting sekali. Kita belajar dari tahun 83 seolah-olah itu tidak ada perubahan, tapi ini signifikan sekali ya. Dari tahun 83 20 itu butuh berapa tahun tuh? 30 tahunan. Nah, terus dari tahun tersebut dari 2008 sampai 2020 juga panjang. Ini sangat penting sekali, maka itu nih disuruh hitung tahun berapa nih? Nah, itu harus ditanyakan lagi. Nah, di buku ini daluarsa tarifnya tidak ada ini nggak dibahas. Sedangkan ini sudah 2 kali perubahan, di buku belum berubah nih. Sedangkan kita masih menggunakan buku yang ini. Karena dari sekolah juga tidak ada buku yang baru ya. Belum ada buku yang baru, saya sudah mengajukan buku yang baru, tapi belum ada. Nah dari itu, ini dulu kita bahas dulu. Sebelum kita nanti, minggu depan kita akan membahas tentang rekonsiliasi. Ini rekonsiliasi lebih agak ribet lagi. Harus mengenal akuntansi dan memahami logikanya ya. Kenapa ini boleh, kenapa itu tidak ya. Intinya rekonsiliasi itu adalah menyamakan biaya yang boleh dibebankan ke biaya atau yang mana yang tidak boleh dibebankan biaya. Karena apa? Karena semakin besar biaya, maka labanya akan semakin kecil. Ya nggak? Semakin kecil laba, otomatis bayar pajaknya juga semakin kecil. Nah itulah kantor pajak memberikan ketentuan-ketentuan yang baku ya, yang harus dilakukan ketika menghitung laporan keuangan. Mana biaya yang boleh dibebankan, mana yang tidak boleh. Nah, menurut kita misalnya bisa boleh dibebankan seperti biaya kenikmatan karyawan, contohnya natura ya, pemberian beras, pemberian rumah tinggal, terus pemberian mengajak karyawan makan-makan ya, atau itu di dalam perusahaan itu akan dibebankan sebagai biaya entertainment atau biaya natura ya yang sering kita dengar, tunjangan beras dan yang lain-lain ya. Nah, menurut pajak berdasarkan ketentuan pajak ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Maka dari itu ini disebut akan menambah laba ya. Jadi disebut ya biaya ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Maka dari itu ini akan dikeluarkan dari laporan keuangan. Oh ini biaya natural nih, nggak boleh mas ke biaya nih keluarkan. Otomatis laba akan bertambah, pajak juga akan bertambah ya nggak? Nah ini disebut karena laba bertambah dan pajak bertambah, ini disebut dengan rekonsiliasi positif nambah. Ya. Ada lagi yang lain, contohnya ada biaya yang belum dibebankan misalnya, contohnya seperti biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan berdasarkan perhitungan penyusutan kita ya, itu dihitung 1 juta misalnya dalam 1 tahun dalam perhitungan laba ruginya. Tapi dari pajak, oh ternyata ini biaya penyusutannya bukan 1 juta tapi 5 juta. Nah, jadi pajaknya juga dikurangi ya nggak? Karena biaya semakin besar biaya penyusutannya, otomatis pajak akan berkurangi, laba akan berkurang. Setelah laba berkurang, pajak akan berkurang. Nah perkurangan ini disebut dengan perubahan rekonsiliasi negatif. Nanti kita akan pelajari nanti di belakang lagi masalahnya. Ya, nah oke. Untuk kasus ini yang 3 ini dulu nih, ada 3 tarif yang pajak badan ini, saya buka sesi diskusi. Ya, silakan diskusi, pelajari dan tanyakan sampai di halaman 75 dulu ya. Setelah itu ada rekonsiliasi, nanti kita akan jelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, baik, silakan. Kan kalau transaksinya itu di atas, maksud saya peredaran brutonya itu di atas 50 miliar. Ya. Berarti dia nggak isi dikaliin sama 50% ya, Pak? Dia langsung 22% aja? Ya, langsung ya. Kalau misalnya peredaran brutonya ada di atas 50%, langsung dikalikan tarifnya 22% ya. Tapi ingat hitung PKP ya. Di sini kan dijelaskan PKP langsung ya. Nanti kita akan cari PKP-nya ini. PKP ini sebesar 24 miliar ini seperti apa. Ini sebenarnya laba bersih ya. Langsung dikalikan tarif. Jadi tidak ada potongan fasilitas, itu nggak ada lagi. Langsung ya. Jadi nggak perlu anak-anak lagi menghitung, oh ini ya, ini harus dihitung 50 nggak. Jadi kalian harus bagi sekarang ya. 0 sampai 4,8 itu langsung dikalikan tarif. 4,8 sampai 50 ada perhitungannya, yaitu ada fasilitasnya. Sedangkan di atas 50 langsung dikalikan tarif. Simpel, gampang. Mengapa?
Ya. Siapa tadi nomor berapa tadi lo? Nomor 24, Pak. Kelas 11 ATL 1. 12 ATL 1. Satu nomor 4. Ini lo di 24. Oke. Ya. Lagi yang lain ada? Pak, absen 2. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa nih duluan nih? Ellen apa dengan Jenny nih? Ellen, Pak. Oke, Ellen ya, silakan lah nanti nyusul dengan Jenny. Pak, bisa dijelasin nggak, Pak? Maksudnya, semakin kecil tarifnya, semakin kecil pajaknya itu maksudnya gimana, Pak? Semakin kecil tarifnya, semakin kecil pajaknya. Yang mana maksudnya itu? Itu maksud artinya itu gimana, Pak? Semakin kecil labanya itu ya? PKP-nya itu kali. Oh iya, kayak gitu dah, Pak. Oh, semakin kecil PKP-nya, semakin kecil pajaknya kan gitu. Bukan tarifnya. Tarifnya tetap. Contohnya begini, nah. Contohnya misalnya sekarang labanya ini kan 10 miliar. Kalau dikali tarif 22 miliar, anggap 22 miliar ya tarifnya ya. Atau ini PKP 24 miliar, ini yang di screen ya. 24 miliar. Ini kan labanya 24 miliar, tarifnya kan 22%. Nah ini kan misalnya labanya ini 24 miliar, pajaknya 5 miliar 280 juta kan itu 5 miliar. Nah misalnya kalau ini turun mengecil, yaitu PKP-nya atau labanya menurun, jadi misalnya 10 juta, 10 miliar, dikali 22%, nah ini hasilnya kan akan turun ini. Hasilnya sekitar 1,8 miliar, ya nggak? Ini yang disebut ketika PKP-nya menurun, otomatis pajak yang terhutang pun akan menurun, bukan tarifnya yang menurun, gitu. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ellen, kelas berapa kan? Tunggu sebentar. Kelas 12 AKL 1, Pak. Absen 17 ya. Absen 17, Ellen. Oke. Lagi ya tadi nggak Jenny ya? Coba nggak Jenny, silakan. Jenny tadi AKL unggulan ya, Jen? Ya, silakan. Yang mau nanya lagi? Ya, jadi kok hilang? Ada lagi nggak yang lain mau bertanya nih? Nah, ini dulu nih. Kita belum langkah. Pak, saya mau bertanya. Ya, Anissa, silakan. Untuk besaran tarifnya itu berapa aja, Pak? Saya kurang paham pembagian besaran tarifnya. Apa tarif yang mana nih, Nak? Dari kurang dari 4,8 sampai 50 miliar itu berapa aja, Pak? Tarifnya. Nah, ini perlu dicatat ya. Tarifnya adalah 0 rupiah sampai 4,8 miliar. Itu peredaran bruto ya dilihat ya, bukan labanya, bukan PKP-nya ya. Ada peredaran bruto. Kalau peredaran bruto atau omsetnya 0 sampai 4,8 miliar, tarifnya yang terbaru itu adalah 0,5% dikalikan PKP. Ya, kalikan PKP. Dikalikan PKP. Nah, apabila omsetnya atau peredaran brutonya 4,8 di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, ada fasilitas. Yaitu tarifnya tetap 22% ya. Tarifnya nggak berubah, tarifnya 22%. Di tahun lalu kalau di buku ini tarifnya kan 25%. Ya, nah sekarang udah dirubah jadi 22%. Nah, 22% ini kalau penghasilannya, omsetnya mulai 4,8 sampai 50, maka tarifnya adalah 22% ini dikurangi 50%, jadi setengahnya dari ini. Itu dapat fasilitas. Ya, itu dikalikan dulu dengan rumus 4,8 miliar dibagi penghasilan peredaran bruto dikalikan ya tarif. Ya, labanya ya nggak? Labanya seperti yang tadi itu. Nah, setelah dikalikan laba, nah, seperti ini saya jelaskan tadi di sini. Di sini ada di ini ya. Di total omset 30 miliar. Nah, ini dia. Dikalikan
Ini tarif yang kedua ya. Yang tadi kan sudah 0 sampai 4,8 miliar 0,5%. Terus yang ini 4,8 dibagi 30 dikali 12 miliar ya. Ini rumusnya ini. Yang perlu kita cari adalah ini 4,8 miliar nggak perlu dicari. Ini yang perlu dicari. Berapakah peredaran brutonya dan berapakah labanya? Setelah dapat hasil yang segini, maka dikurangi lagi. Kan dengan 12 miliar. 12 miliar ini adalah, Nah ini, terutamanya adalah, nah ini ada dua di sini ya. Ini setelah kalian mendapatkan hasil fasilitas, dan berapa dapat fasilitas? Nah, fasilitas itu dikurangi. Jadi labanya dikurangi fasilitas yang ini sama dengan inilah yang tidak dapat fasilitas. Jadi ada dua di sini yang harus kita hitung. Hitungnya seperti apa? Yang dapat fasilitas ini dikurangi tarifnya sebesar 50%. Jadi 22% dikali 50% dikali ini ya. Nah ini hasilnya ini ditambahkan dengan yang tidak dapat fasilitas 10 miliar ini langsung dikalikan tarifnya 22%. Ya, itu perbedaannya. Sehingga menghasilkan hasil ini ditambah hasil ini menjadikan hasilnya 2,428 miliar. Itu tarifnya yang kedua. Nah yang ketiga langsung dikalikan apabila penghasilannya di atas 50 miliar, atau omsetnya ini peredaran brutonya di atas 50 miliar, tidak perlu mendapatkan fasilitas lagi. Jadi tidak ada fasilitas, tidak juga ada menghitung ini nggak perlu dihitung. Langsung saja dikalikan berapa PKP-nya, seperti yang tadi ya. Langsung berapa PKP-nya? 1920 dikali 50. Nah ini ya. 50. Nah ini cukup gampang karena ketika peredaran. Nah, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga langsung dikalikan tarifnya. Jadi tidak perlu perhitungan fasilitas. Itu aja tarifnya. Tarifnya tetap 22 miliar, 22%. Jadi yang di atas yang 0 sampai 4,8 tarifnya 0,5 itu aja yang berbeda satu. Sedangkan yang di atas 4,8 itu 22%. Cuman itu dikategorikan lagi yang 4,8 sampai 50 maksimal itu ada potongan sebesar 50% dari tarif. Dan itu ada perhitungan tadi itu, seperti yang dijelaskan tadi itu. Ya, itu aja. Ada lagi yang bertanya? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, tadi siapa ya? Nomor berapa ya? Nggak ada yang mau tanya. 12 unggulan, absen 1, Pak. Absen 1. Tadi siapa ya? Okta ya, Anissa Saya, ya? Oke. Iya, Pak. Oke, yang lain? Ratu Soleha. mohon izin bertanya. Siapa duluan nih? Eva atau Ratu Soleha? Oke, silakan Soleha yang mau bertanya. Ada lagi yang mau tanya? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Saya Siapa? Kak Eva. Ya, Eva, nomor berapa, Eva? nomor absen 9 plus 12 absen 8 plus 12 unggulan. Oke, silakan tanya Eva. Untuk tarif PPh itu tergantung tahun ya, Pak? Tarif PPh, ya tergantung tahun. Nanti kalau kalian misalnya dikasihkan soal, lihat tahunnya ya. Jangan salah. Karena setiap tahun kan ada perubahan tuh. Seperti yang dijelaskan tadi, ada perubahan dari tahun 83, ada 4 kali perubahan, terus tahun 2018 ada perubahan lagi. Ya, yang di buku ini sebelum tahun 2018 ada perubahan di situ. Di tahun 2019 ada 0,5%. Ya, ini di buku nih beda ini tarifnya. Tapi saya memberikan di luar daripada buku karena ini udah luasa 3 tahun lebih ini buku ini. Pertanyaan saya, Pak, mengapa tarif PPh itu tergantung tahun, tidak ditentukan hanya satu saja? Contohnya 20% itu untuk keseluruhan, untuk selamanya gitu. Kenapa nggak kayak gitu, Pak? Ya, maksudnya begini, kalau tarif kan pakai selamanya mulai tahun, karena setiap tahun ada perubahan dari pemerintah, itu adalah regulasi atau perhitungan pemerintah yang menentukan. Tahun ini diganti, naikin, terus tahun depan lagi dinaikin lagi, itu pemerintah punya. Kita tinggal mengikuti saja. Tapi di saat sekarang, ya kalau misalnya kalian bekerja sebagai konsultan pajak, dihitung berdasarkan tarif yang saya jelaskan tadi ini, 22% ini. Tapi misalnya ini jaga-jaga kalau misalnya kalian dikasih soal,
soal tahun 2019, 2018 atau 2017. Maka tarif yang digunakan jangan menggunakan tarif yang 2018. Logikanya tahun 2017 kita menghitung pajak, masa menggunakan tarif tahun 2018 kan nggak mungkin ya nggak? Karena belum keluar undang-undangnya. Maka dari itu kita gunakan tahun yang saat itu berlaku undang-undangnya. Itu maksudnya. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Waktu lagi 2 menit, 1,5 menit. Pak, Ya. maaf mengganggu. Untuk kelas unggulan absen 30 hadir Pak ya, soal tadi sinyalnya katanya jelek. Siapa tuh? Rizka, Agustin. Enggak Pak, namanya Cynthia Arisanti. Oh, Sintia Risanti. Oke. Ya, Ada lagi yang makasih, lain? Pak. Baik, waktu masih tinggal 1 menit. Saya akan akhiri dengan para Mas Santi sesi bertanya. Cukup sekian dulu. Kita sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Bicara ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi. Tolong dipelajari atau dicari informasinya tentang rekonsiliasi fiskal ya. Ini sangat agak rumit dikit. Tapi sebelum itu ini harus kalian pahami dulu tarif-tarifnya ini ya. Karena rekonsiliasi itu nanti menghitungnya juga ke sini juga nanti hitungannya. Apakah dia 4,8 miliar di atas 50 miliar dan yang seterusnya ya. Jadi pahami. Cari dulu ya. Baik, dengan begitu saya akhiri dengan para Mas Santi. Selamat berhari weekend ya, libur ya. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi.